Kawasril, kata-katanya dong. Singkat saja, ikan hiu makan paku. Selamat siang buat kamu yang bikin dak-dikduk jantungku. Sik. BTW ngomongin tentang dak-dikduk jantung, kenapa sih jantung itu bisa dak-dikduk? Padahal kan kita nggak ngapa-ngapain, cuma rebahan doang. Mari kita bahas. Nah, jadi kenapa sih jantung itu bisa dak-dikduk? Padahal kita kan nggak ngapa-ngapain, kita cuma rebahan doang. Jadi ini merupakan hasil kerja dari sistem saraf otonom. Nah, apa sih sistem saraf otonom ini? Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang berfungsi untuk mengontrol aktivitas tubuh yang terjadi tanpa kita sadari. Contohnya seperti detak jantung, kedipan mata, suhu tubuh, sistem pencernaan, ataupun hal-hal dalam tubuh kita yang secara tidak sadar kita lakukan. Bila fungsi ini terganggu, maka akan muncul berbagai masalah kesehatan yang terjadi. Sistem saraf otonom terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem saraf simpatik. Fungsi utama sistem saraf simpatik yaitu untuk mengatur respon fight on fight, yaitu mekanisme pertahanan tubuh terhadap situasi atau sesuatu yang dianggap sebagai ancaman atau bahaya. Ketika tubuh dihadapi oleh ancaman, saraf simpatik akan merangsang berbagai organ tubuh untuk bereaksi supaya terhindar dari bahaya. Misalnya, ketika kita takut terhadap suatu hewan tertentu, tubuh secara otomatis akan berlari untuk menghindari hewan tersebut yang dianggap berbahaya. Yang kedua, ada sistem saraf simpatik, yang salah satu fungsinya yaitu untuk mengatur respon rest and digest, yaitu mengontrol berbagai aktivitas tubuh ketika kita sedang istirahat dan mengaktifkan pencernaan dan metabolisme. Sistem saraf ini fungsinya justru terbalik dengan fungsi sistem saraf simpatik. Jika sistem saraf simpatik dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung, fungsi sistem saraf parasimpatik justru berkebalikan, yaitu menurunkan tekanan darah dan detak jantung. Yang terakhir yaitu sistem saraf enterik. Sistem saraf ini merupakan gabungan antara sistem saraf simpatik dan parasimpatik yang terdapat di saluran pencernaan, mulai dari lambung, usus halus, hingga usus besar atau kulon. Ada beberapa masalah yang akan terjadi ketika sistem saraf otonom kita terganggu. Salah satunya yaitu hipotensi ortostatik, yaitu kondisi ketika seseorang merasa pusing ketika tubuh tiba-tiba beranjak dari duduk ataupun berbaring. Selanjutnya yaitu keringat berlebih atau hiperhidrosis. Atau sebaliknya, justru tidak berkeringat dengan normal, seperti anhidrosis. Dan yang ketiga yaitu gangguan pencernaan seperti sembelit, diare, atau sulit menelan, atau disebut dengan disfagia. Gangguan kandung kemih seperti susah buang air kecil atau justru tidak bisa mengontrol proses buang air kecil, atau disebut dengan inkontinensia urin, dan macam-macam gangguan lainnya.